Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Wajah Naila memerah karena amarah yang dipendam. Ia merasa posisinya terancam dengan kehadiran Aul, terutama setelah melihat perlakuan istimewa yang diberikan Aditya kepada istrinya. Mirna di sisi lain tampak lebih pandai menyembunyikan kebenciannya. Meskipun sorot matanya tidak bisa berbohong, kedua wanita itu hanya bisa saling bertukar pandang, mencoba membaca pikiran satu sama lain tanpa sepatah kata pun terucap. Aditya melangkah menaiki tangga menuju kamar utama. Suasana rumah terasa hening, seolah menahan nafas melihat interaksi antara suami istri itu. Setibanya di kamar, Aditya meletakkan Aul dengan hati-hati di tempat tidur. Suasana kamar terasa tenang dengan pencahayaan lembut yang menenangkan. Aul segera membersihkan diri, meskipun gerakannya masih terbatas karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Setelahnya Aditya membantu mengeringkan rambut panjang Aul. Tangan-tangannya yang terlatih bergerak dengan cekatan namun lembut, memastikan tidak ada helai rambut yang basah tersisa. Tidak ada kata yang terucap, tetapi suasana di antara mereka terasa hangat, meskipun penuh dengan ketegangan yang tersirat. Sementara itu di dapur, Sumiati sibuk mempersiapkan makan malam untuk pasangan itu. Perannya di rumah ini telah berubah sejak Aul kembali dari rumah sakit. Tugasnya kini tidak lagi seperti pelayan biasa. Ia bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan kebutuhan Aul, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Setiap langkahnya penuh perhitungan, memastikan setiap detail yang sempurna. Setelah makanan siap, Sumiati membawa nampan berisi hidangan ke kamar. Ia mengetuk pintu dengan sopan sebelum masuk, meletakkan makanan di meja kecil di dekat tempat tidur. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang damai. Aul makan dengan perlahan, sementara Aditya mengawasi dengan tenang, memastikan istrinya memakan setiap suapan dan meminum obat yang telah disiapkan. Selesai makan, Aditya membantu membereskan piring dan gelas, lalu meminta izin untuk pergi ke ruang kerjanya setelah nanti sholat maghrib. Ia masih memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan, tetapi sebelum itu, ia memastikan Aul telah nyaman beristirahat. Setelah selesai sholat, langkahnya keluar dari kamar terasa mantap, tapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai rencana yang harus segera dijalankan. Di lantai bawah, Naila dan Mirna masih duduk di dapur, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Wajah mereka menyiratkan kebencian yang mendalam, tidak hanya kepada Aul, tetapi juga kepada Aditya. Keduanya merasa seperti tamu yang tak diundang di rumah ini, meskipun mereka berusaha keras untuk mempertahankan pengaruh mereka. Malam itu suasana rumah tetap sunyi, tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara, dan itu menunggu waktu untuk meledak. "Kamu lagi buat apa?" tanya Mirna tiba-tiba. Matanya tajam mengamati gerak-gerik Sumiati yang tengah mengambil gelas besar dari rak dapur. Sumiati menoleh dengan tenang sambil menuangkan air panas ke dalam teko. "Tuan Aditya ada di ruang kerjanya. Beliau minta dibuatkan teh hangat dengan gelas besar ini," jawabnya santai tanpa sedikit pun terpengaruh oleh nada Mirna yang mencurigakan. Mendengar itu, Naila yang sejak tadi berdiri di dekat meja makan melangkah mendekat dengan senyum kecil di wajahnya. "Biar saya saja yang membuatkan. Saya sudah terbiasa dari dulu membuatkan Tuan Aditya minuman,"
ujarnya dengan nada so akrab, matanya berbinar penuh arti. Sumiati tersenyum tipis, lalu meletakkan gelas besar di meja. Alhamdulillah, kalau begitu saya mau pamit sholat dulu, ucapnya menyerahkan tugas itu kepada Naila. Ia pun meninggalkan dapur tanpa meninggalkan kecurigaan untuk dua orang itu sedikit pun. Sementara Mirna dan Naila saling bertukar pandang penuh rencana. Saat Sumiati menghilang dari pandangan, Naila menyeringai puas. Tangannya cekatan mengambil gelas besar yang sudah disiapkan, menuangkan teh ke dalamnya dengan perlahan. Ini kesempatan kita, bisiknya pada Mirna, matanya berbinar dengan kejahatan yang direncanakannya dengan matang. Mirna mengangguk sambil tersenyum lebar. Malam ini adalah malam terakhir Aul menjadi nyonya di rumah ini, gumamnya dengan nada penuh kemenangan. Setelah menuangkan teh, Naila mengeluarkan sesuatu dari saku seragam pelayannya, sebungkus kecil serbuk yang tampak mencurigakan. Ia membuka bungkus itu dengan hati-hati, lalu menuangkannya ke dalam teh hangat. Tangannya luwes mengaduk hingga serbuk itu larut dengan sempurna. Aroma teh yang kuat menyamarkan kehadiran zat asing tersebut. Semoga kita berhasil, ucap Mirna dengan suara pelan, matanya berbinar penuh harapan. Pasti tante, kita pasti berhasil. Ini sudah di depan mata, jawab Naila penuh percaya diri. Ia lalu membawa nampan berisi teh itu keluar dari dapur dengan langkah mantap. Namun langkahnya terhenti sejenak di depan pintu ruang kerja Ritya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tiba-tiba terasa tak terkendali. Dengan perlahan ia mengetuk pintu. Masuk, suara Ditya terdengar dari dalam. Naila membuka pintu dengan hati-hati, lalu melangkah masuk. Tapi apa yang dilihatnya di dalam ruangan membuatnya sedikit terkejut. Di sana duduklah Kenan, tangan kanan Aditya yang tampaknya sudah cukup lama berada di ruangan itu. Keberadaan Kenan sama sekali tidak ia duga, dan hal itu membuat langkahnya goyah sejenak. Gelas di tangannya bergetar sedikit saat ia meletakkannya di meja kerja Aditya. Aditya menatap Naila dengan pandangan tajam, lalu melirik gelas besar yang dibawanya. Tunggu dulu Naila, ada yang mau saya bicarakan, ucapnya suaranya datar namun penuh wibawa. Baik Tuhan, jawab Naila dengan suara pelan. Ia mencoba menyembunyikan kegugupannya, meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Aditya melirik Kenan. Panggil Mirna, suruh dia ke sini dan bawa gelas kosong satu lagi, perintahnya dengan nada tegas. Kenan segera berdiri dan keluar dari ruangan. Naila hanya bisa berdiri kaku di tempatnya, mencoba mengendalikan nafas yang mulai tersenggal. Tak lama kemudian, Kenan kembali bersama Mirna yang membawa gelas kosong seperti yang diperintahkan. Aditya memberi isyarat agar Mirna duduk di samping Naila. Kenan, tuangkan teh ini ke gelas kosong, bagi secara adil, ucap Aditya sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kenan melaksanakan perintah itu tanpa banyak bicara. Ia menuangkan teh dari gelas besar ke dua gelas kosong, membaginya dengan teliti. Naila dan Mirna hanya bisa saling melirik. Wajah mereka pun memucat, jantung mereka berdetak kencang, menyadari bahwa mereka bisa saja gagal total. Setelah gelas-gelas itu terisi, Kenan menyerahkannya kepada Naila dan Mirna. Aditya menatap keduanya dengan pandangan yang dingin. Silakan minum teh hangat itu, ucapnya singkat. Tapi Tuan, kami tidak haus, jawab Mirna dengan suara gemetar. Minum, bentak Aditya tiba-tiba, suaranya menggema di ruangan itu. Mirna dan Naila tersentak, wajah mereka semakin pucat. Sementara Kenan hanya mengulum senyum tipis, menikmati pemandangan dua wanita itu terpojok oleh rencana mereka sendiri. Cepat, teriak Aditya sekali lagi, membuat keduanya tak punya pilihan lain.
Dengan tangan gemetar, Naila dan Mirna mengambil gelas mereka masing-masing dan mulai meneguk teh yang telah mereka racuni sendiri. Dalam hitungan detik, tubuh keduanya melemah. Gelas yang mereka pegang terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Mata mereka terpejam dan tubuh mereka terkulai lemas di kursi. Aditya berdiri, menatap keduanya dengan ekspresi datar. Aku tidak menyangka mereka sejahat ini, gumamnya pelan. Ia lalu menoleh ke arah Kenan. Siapkan mobil, bawa mereka ke sudut kota. Jangan biarkan mereka mendekati rumah ini lagi. Kenan mengangguk patuh. Ia segera memanggil beberapa pengawal Aditya yang dengan sigap mengangkat tubuh Naila dan Mirna. Keduanya dibawa keluar dari ruangan itu, tak lagi memberikan ancaman apapun. Aditya menghela nafas panjang. Matanya memandang kosong ke arah teh yang tersisa di gelas besar. Alhamdulillah, satu masalah terselesaikan, ucapnya dengan nada rendah penuh rasa syukur kepada Allah. Ia tahu perjuangannya belum selesai, masih banyak ancaman lain yang mungkin datang. Namun untuk malam ini ia merasa lega, telah berhasil menggagalkan rencana jahat dua wanita yang mencoba menghancurkan hidupnya. Aditya memasuki kamar dengan langkah tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Aul yang sedang duduk di tepi ranjang mengenakan piyama lembut berwarna pastel menatapnya dengan penuh harap. Gimana mas? Berhasil? Tanyanya lembut, suaranya dipenuhi rasa penasaran sekaligus lega yang tertahan. Berhasil. Mereka sudah dibawa pergi sama pengawal. Mudah-mudahan dibawa agak jauh, jawab Aditya sambil meletakkan piyama tidurnya di kursi. Ia lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Aul menghela nafas panjang, merasakan beban yang selama ini mengganggu pikirannya perlahan terangkat. Ia berbaring di ranjang membenarkan selimut di kakinya, sementara pikirannya melayang-layang membayangkan rumah yang lebih tenang tanpa ancaman Mirna dan Naila. Hanya beberapa menit di dalam kamar mandi, Aditya kembali dengan setelan piyama yang sederhana namun tetap membuatnya tampak memikat. Ia merangkak naik ranjang, memilih posisi sangat dekat dengan Aul. Tanpa ragu, tangannya menyentuh lengan istrinya, perlahan menelusup ke jemari Aul yang hangat. Aul hanya tersenyum kecil, tidak menolak atau memberikan respon yang berlebihan. Alhamdulillah kalau mereka sudah pergi dari rumah ini, ucap Aul dengan suara pelan memecah keheningan. Aul berasa kayak diintai sama musuh kalau mereka masih ada di sini. Apalagi setiap kali mereka ngancam mau nyakitin Aul atau malah mau ngusir Aul dari rumah ini. Aditya mengangguk kecil mendekatkan tubuhnya sedikit lagi, hingga jarak mereka nyaris tak bersekat. Ya, sekarang sudah aman. Urusan dapur dan semua pekerjaan rumah cukup sama Bibi Sumiati aja. Tapi aku akan tetap harus mengawasinya. Tidak boleh sampai seperti dulu dengan Mirna. Namanya manusia tempatnya salah. Aku takut kejadian seperti ini terulang lagi. Aul mengangguk lalu menatap Aditya dengan penuh kepercayaan. Semoga saja Bibi Sumiati tidak seperti itu. Aul sudah nyaman sama dia. Dia baik dan perhatian. Aul jadi merasa punya ibu. Amin. Insya Allah Kenan tidak salah memilih Bibi Sumiati untuk dipekerjakan di rumah ini. Tapi tetap, aku akan mengawasi, ulang Aditya sambil memandang wajah istrinya. Ada ketulusan di sana, sebuah perasaan tanggung jawab yang perlahan menghangatkan suasana di antara mereka. Hening sejenak, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aditya lalu teringat sesuatu. Ia mengubah posisinya sedikit, menghadap Aul dengan lebih serius. Oh ya, tadi HRD bilang Caca sudah mengundurkan diri dari kantor hari ini. Dia juga sudah keluar dari rumah yang dibeli suaminya dengan uang hasil penggelapan dana perusahaan. Alhamdulillah, berarti di kantor Mas juga aman, jawab Aul dengan nada lega. Namun jawaban itu membuat Aditya sedikit terkejut.
Ia sempat berpikir Aul akan marah atau meminta Caca tetap dipertahankan di kantor. Ternyata pemikiran Aul sejalan dengannya. Tapi Mas, kamu tetap harus hati-hati. Caca itu bukan tipikal orang yang mau mengalah atau mengakui kesalahan begitu saja. Dia pasti akan berusaha membalas sampai semua yang dia mau terpenuhi. Kamu harus tetap mawas diri, Mas, ucap Aul sambil memiringkan tubuhnya hingga kini ia dan Aditya berhadapan-hadapan. Aditya tersenyum tipis lalu dengan lembut mengecup bibir istrinya. Bibir mereka bersentuhan sebentar, namun cukup untuk membuat Aul tersipu dan menarik wajahnya menjauh. Aditya hanya tersenyum lebar, lalu tanpa berkata apa-apa menarik tubuh mungil istrinya ke dalam pelukannya. Tadi sebenarnya dia sempat mencoba masuk ke email perusahaan, kata Aditya dengan suara rendah. Mungkin dugaan orang kantor itu benar. Kalau data perusahaan terkait bidang pemasaran masih ada di laptop Roni. Beruntung mereka segera mengganti semuanya. Jadi, meskipun Caca memiliki beberapa data, itu sudah tidak akurat dan tidak berfungsi lagi. Aul memandang suaminya dengan cemas. Tuh kan, bener omongan Aul. Dia gak akan mau tinggal diam begitu saja. Dia jahat banget. Aul aja takut kalau harus ketemu dia. Ia menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Oh ya Mas, rumah bapak itu apa gak sebaiknya dia apa-apain gitu? Aul takut para tetangga ngomong macam-macam, apalagi setelah bapak gak ada. Aditya mengangguk menyetujui usulan istrinya. Baru juga Mas mau ngomong sama kamu. Rumah itu kalau direnovasi kamu gak apa-apa? Tanyanya sambil memandang Aul dengan penuh perhatian. Gak apa-apa Mas. Tapi apa Mas gak apa-apa? Mungkin setelah direnovasi rumah itu bisa dijual. Iya kan Mas? Ya maksudnya biar ada yang menempati. Masa kosong? Nanti uangnya buat Aul. Kalau suatu hari Mas Adit usir Aul dari rumah ini, jawabnya polos tanpa menyadari efek dari ucapannya. Aditya terkekeh mengusap rambut istrinya dengan lembut. Ya tinggal kamu ambil uang dalam rekening yang aku berikan itu. Kamu masukkan ke rekening pribadimu yang gak aku ketahui. Beres kan? Jadi kamu gak curigaan macam-macam. Padahal aku gak ada loh niat buat ngusir kamu dari rumah ini. Aul tersenyum kecil menunduk. Alhamdulillah, Aul benar-benar kaya. Saut Aul dengan nada bercanda. Aditya tertawa kecil lalu memberikan usulan. Kamu ini, oh ya, bagaimana kalau rumah bapak kita jadikan yayasan? Itu ide yang bagus Mas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita punya lebih, ya gak apa-apa kita berbagi. Bukankah begitu Mas? Jawab Aul dengan bijak. Aditya menatap istrinya dengan penuh kekaguman. Pintar. Pujinya singkat namun tulus. Malam itu mereka terus berbincang mengenai hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak pernah mereka pikirkan. Obrolan ringan yang dulunya terasa sepele kini menjadi momen penting bagi Aditya. Ia mulai merasakan kenyamanan setiap kali berbicara dengan istrinya. Meski ia tahu bahwa rasa cinta itu belum sepenuhnya tumbuh, namun perlahan ia tak bisa mengingkari perasaan hangat yang muncul setiap kali berada di dekat Aul. Ia mengeratkan pelukannya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa ia telah menemukan rumah di hati istrinya. Keesokan harinya, di sisi lain juga Caca. Ia melangkah dengan tergesa-gesa memasuki sebuah toko perhiasan di kawasan elit Jakarta. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak kusut, dengan tatapan mata yang penuh perhitungan. Beberapa perhiasan mahal yang dulu menjadi kebanggaannya kini terbungkus rapi dalam sebuah kotak beludru kecil. Tangan Caca sedikit gemetar saat ia menyerahkannya kepada petugas toko.
Ia seolah enggan melepas harta yang selama ini menjadi simbol statusnya. Petugas toko itu memeriksa perhiasan satu persatu dengan teliti. Berlian berkilauan, emas murni, dan permata langka semuanya diperiksa di bawah mikroskop. Caca mencoba tetap tenang, meski dalam hatinya ia dihantui rasa khawatir. Kalau perhiasannya dihargai lebih rendah dari yang ia harapkan. Bu, total harga yang bisa kami tawarkan adalah 98 juta rupiah. Kata petugas itu akhirnya menatap Caca dengan sopan. Caca menghela nafas lega. Hampir 100 juta. Jumlah itu cukup besar untuk memulai langkah barunya. Baik, saya setuju. Jawabnya singkat dengan nada tegas yang biasa ia gunakan untuk menyembunyikan kegelisahannya. Setelah menandatangani beberapa dokumen dan menerima uangnya dalam bentuk transfer, Caca keluar dari toko perhiasan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa kehilangan bagian dari kehidupannya yang dulu. Perhiasan-perhiasan itu adalah hadiah dari Roni, suaminya yang kini menjadi simbol dari kebangkrutan dan kehancuran hidupnya. Namun di sisi lain uang yang ia dapatkan memberinya harapan baru. Di dalam mobil yang disewanya untuk sementara waktu, Caca membuka ponselnya. Ia mulai membuat daftar langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mencari celah untuk mendekati rekan-rekan bisnis Aditya. Ia yakin di antara mereka pasti ada yang tidak puas dengan cara Aditya menjalankan perusahaan. Dengan sedikit manipulasi, ia bisa menanamkan bibit kebencian terhadap pria itu. Langkah kedua, Caca berencana mencari tahu lebih banyak tentang Aul. Selama ini, ia selalu meremehkan gadis bercadar itu. Namun setelah menyaksikan bagaimana Aul berhasil mendapatkan simpati Aditya dan orang-orang di sekitarnya, Caca tahu bahwa ia tidak boleh lengah. Aul adalah ancaman besar bagi ambisinya. Perempuan kampung itu, gumam Caca dengan nada penuh kebencian. Tidak pantas mendapat kehidupan yang lebih baik dariku. Aku yang seharusnya berada di posisi itu, menjadi nyonya besar dan mendapatkan semua yang aku inginkan. Dengan uang yang kini ada di tangannya, Caca merasa memiliki kendali atas masa depannya. Ia yakin 100 juta itu cukup untuk memulai rencananya menghancurkan Aul dan Aditya. Ia tidak peduli seberapa jauh ia harus melangkah atau seberapa kotor caranya. Bagi Caca, hidup adalah tentang menang atau kalah, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Langkah ketiga, Caca memutuskan untuk menyewa jasa seorang detektif swasta. Ia butuh informasi yang akurat dan mendalam tentang kelemahan Aditya dan Aul. Detektif itu juga akan membantunya mencari tahu siapa saja orang-orang yang bisa ia gunakan untuk memuluskan rencananya. Sambil memikirkan semua itu, Caca memandang keluar jendela mobil jalanan. Jalanan Jakarta yang sibuk terlihat seperti medan perang baginya. Setiap kendaraan yang melintas, setiap pejalan kaki yang berlalu lalang, semuanya adalah simbol dari persaingan yang tak pernah berhenti. Namun di tengah keramaian itu, Caca merasa yakin bahwa ia akan memenangkan perang ini. Setelah semua ini selesai, aku akan mendapatkan kehidupanku kembali. Gumamnya kali ini dengan senyum tipis yang penuh keyakinan. Aku akan kembali menjadi Caca yang semua orang kagumi dan iri. Tak ada yang bisa menghentikanku. Hari itu matahari bersinar cerah, seolah menyambut perjalanan Aul dan Aditya yang tengah menuju rumah peninggalan Pak Andika. Aul duduk di kursi penumpang dengan wajah penuh harap, sementara Aditya memegang kemudi dengan tenang. Hari ini adalah hari libur yang telah mereka tunggu-tunggu. Sebuah kesempatan untuk mulai langkah baru bagi rumah tua yang penuh kenangan itu. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah, Aul menatap bangunan yang sudah lama ditinggalkan itu. Rumah tersebut tampak usang dengan cat yang mengelupas, namun tetap berdiri kokoh, seakan menyimpan cerita yang tak terhitung banyaknya. Aul menarik nafas dalam-dalam, merasakan haru yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Aditya yang memperhatikan ekspresi istrinya tersenyum kecil sebelum menggenggam lembut tangan Aul. "Ayo, kita masuk," ujarnya dengan nada lembut.
Aul mengangguk dan mengikuti langkah Aditya. Di halaman depan seorang pria parubaya dengan helm proyek dan map di tangannya sudah menunggu. Pria itu adalah insinyur yang mereka sewa untuk merenovasi rumah tersebut. Setelah berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri, mereka langsung memulai pembicaraan serius. Jadi, rencana awal kami ingin rumah ini direnovasi menjadi 2 lantai. Jelas Aditya sambil menunjukkan beberapa sketsa yang telah ia siapkan sebelumnya. Kami juga ingin ada banyak kamar. Tujuan akhirnya rumah ini akan dijadikan panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Aul berdiri di samping Aditya. Sesekali menambahkan pendapatnya, suara terdengar lembut namun penuh keyakinan. Ia menyampaikan ide-idenya tentang bagaimana kamar-kamar itu sebaiknya dirancang agar nyaman untuk anak-anak itu seperti apa. Aditya mendengarkan dengan seksama. Sesekali melirik istrinya dengan pandangan penuh kekaguman. Insinyur itu mengangguk-angguk sambil mencatat detail yang mereka sampaikan. Saya mengerti. Untuk mewujudkan desain seperti ini, kami akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Termasuk penyelesaian interior. Jelasnya. Aditya mengangguk. Tidak masalah. Yang penting hasilnya sesuai harapan. Kami ingin tempat ini benar-benar nyaman untuk anak-anak nantinya. Selama diskusi berlangsung, Aul merasa takjub dengan cara Aditya menangani semuanya. Ia begitu perhatian pada detail kecil, memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dengan matang. Meskipun mulut Aditya belum pernah mengatakan bahwa ia mencintai Aul, sikapnya berbicara lebih dari kata-kata. Setiap kali Aul menyampaikan pendapat, Aditya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan pujian yang membuat wajah Aul memerah di balik cadar. Setelah diskusi selesai, mereka memutuskan untuk berjalan di sekitaran rumah. Beberapa tetangga yang melihat kehadiran mereka segera menghampiri. Wajah-wajah yang dulu akrab dengan Aul kini menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka memuji keputusan Aditya dan Aul untuk merenovasi rumah tersebut menjadi panti asuhan. Masya Allah, ini niat yang sangat mulia, Aul, ujar seorang ibu parubaya yang mengenakan kerudung hijau. Semoga niat baik kalian berdua diberkahi Allah. Aul tersenyum lembut sambil mengangguk. Amin, Bu. Mohon doanya agar semuanya berjalan lancar ya. Kalau kalian butuh bantuan, kami siap membantu, tambah seorang bapak yang berdiri di samping ibu tadi. Aditya menjawab dengan sopan. Terima kasih Pak, Bu. Kami sangat menghargai dukungannya. Percakapan mereka berlangsung hangat. Para tetangga juga tak lupa mendoakan agar Aul dan Aditya segera dikaruniai momongan. Aul hanya bisa tersenyum malu, sementara Aditya tertawa kecil mendengar doa-doa itu. Semoga cepat diberikan keturunan ya. Aul itu anak baik, pantas mendapat kebahagiaan, kata seorang nenek dengan nada penuh kasih. Aditya menatap Aul sejenak sebelum menjawab. Amin. Semoga doa ibu dikabulkan. Ketulusan para tetangga membuat hati Aul hangat. Namun di sisi lain, ia juga sedikit merasa canggung karena mereka terus memuji kebaikannya sambil membandingkan dirinya dengan Caca. Berbeda sekali dengan kakak tirimu itu, bisik salah satu tetangga kepada Aul. Aul memang lebih pantas dihormati. Aul hanya tersenyum kecil di balik cadar. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan tentang Caca, ia memilih untuk fokus pada niat baik yang sedang mereka jalankan. Setelah para tetangga berpamitan, Aul dan Aditya kembali masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu yang kosong, membayangkan seperti apa rumah itu setelah direnovasi. Aul bersandar pada bahu Aditya, merasakan kenyamanan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Mas, panggil Aul pelan. Saut Aditya sambil menoleh. Terima kasih sudah melakukan semua ini. Aul gak tahu harus bilang apa lagi. Aditya tersenyum tipis, ia meraih tangan Aul dan menggenggamnya erat. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, Aul. Bukan hanya untuk rumah ini, tapi juga untuk kita.
Aul terdiam. Kata-kata Aditya membuat hatinya bergetar. Meskipun Aditya tidak pernah secara langsung menyatakan cintanya, setiap tindakannya menunjukkan betapa ia peduli. Hari mulai beranjak siang ketika mereka meninggalkan rumah itu. Dalam perjalanan pulang, Aul memandangi Aditya dengan perasaan yang sulit dia jelaskan. Pria itu telah menunjukkan sisi dirinya yang lembut dan penuh perhatian. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aul, kenapa lihat aku seperti itu? Tanya Aditya tiba-tiba menyadari tatapan istrinya. Aul tersenyum kecil dan menggeleng. Nggak apa-apa mas. Aul cuma bersyukur punya suami seperti Mas Aditya. Aditya tertawa kecil. Syukur itu bagus Aul, tapi jangan sampai berlebihan ya. Aul ikut tertawa mendengar candaan itu. Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, hari ini memberikan harapan baru. Bersama-sama mereka siap menjalani setiap langkah. Tidak hanya untuk membangun rumah peninggalan Pak Andika, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Setelah memastikan semua hal di rumah peninggalan Pak Andika telah sesuai dengan rencana, Aditya memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia mengarahkan mobilnya menuju sebuah kawasan yang cukup ramai. Aul duduk diam di sampingnya memandang keluar jendela dengan pikiran menerka-nerka tujuan mereka. Ia tidak bertanya, hanya menganggap mungkin Aditya memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Mobil berhenti di depan sebuah restoran besar yang tampak baru. Aul memperhatikan bangunan megah itu dengan kagum. Restoran itu memiliki desain modern dengan sentuhan etnik di beberapa sudutnya. Terdapat banner besar di depan restoran bertuliskan Grand Opening Soon. Aul menoleh pada Aditya. Mas, ini restoran teman mas ya? Tanyanya dengan lembut. Aditya hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia keluar dari mobil membuka pintu untuk Aul dan mengulurkan tangannya. Aul menerima tangan itu dengan sedikit ragu, namun mengikuti langkah suaminya masuk ke dalam restoran. Begitu mereka memasuki restoran, semua karyawan yang telah bersiap menyambut. Para pelayan, koki, bahkan tukang parkir berdiri berbaris rapi di dekat pintu masuk. Aul merasa sedikit canggung dengan perhatian sebanyak itu, namun Aditya tampak tenang. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, menggenggam tangan Aul seolah memberikan isyarat agar istrinya tetap tenang. Selamat siang, Tuan Aditya. Nyonya, sapa seorang pria berpakaian rapi yang tampaknya adalah manajer restoran. Aditya mengangguk sambil tersenyum. Siang. Sudah semuanya karyawan hadir? Sudah Tuan, semuanya sesuai instruksi, jawab pria itu dengan sopan. Aul semakin bingung. Ia memandangi Aditya mencoba mencari jawaban dari ekspresi wajah suaminya. Namun pria itu tetap tenang tanpa memberikan penjelasan apapun. Aditya melangkah lebih jauh ke dalam restoran, menarik Aul bersamanya. Mereka berhenti di area tengah restoran yang luas, dikelilingi meja-meja dengan dekorasi elegan. Lalu Aditya menoleh pada Aul. Aul? Panggilnya pelan, suaranya terdengar lembut namun penuh keyakinan. Iya mas, jawab Aul masih dengan kebingungan yang jelas terlihat di matanya. Aditya menarik nafas dalam sebelum berbicara. Restoran ini sekarang sudah menjadi milikmu. Aul tertegun. Ia menatap Aditya dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maksudnya? Tanyanya terbata-bata. Aditya tersenyum kecil. Aku tahu kamu selama ini selalu sibuk mengurus rumah dan almarhum bapak. Aku juga tahu kamu tidak pernah mengeluh, meskipun aku sering bersikap keras. Jadi aku ingin memberikan sesuatu yang bisa membuatmu merasa lebih berarti, lebih bahagia. Restoran ini sudah atas nama kamu, Aul. Semua surat-suratnya sudah selesai. Aul masih berdiri mematung, tidak mampu berkata-kata. Aditya pun melanjutkan.
Aku juga sudah menyiapkan ruangan khusus untukmu di lantai atas. Kalau suatu saat kamu merasa bosan di rumah, kamu bisa datang ke sini. Tapi ingat, aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Restoran ini sudah memiliki manajemen yang akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu menikmati saja. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir dari sudut mata Aul. Ia menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan tangis, namun suaranya tetap terdengar bergetar. Mas, kenapa Mas melakukan ini? Aul nggak pernah minta apa-apa. Aul nggak pantas. Aditya mendekat menggenggam kedua tangan Aul yang gemetar. Aul, kamu pantas. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Kamu adalah istri yang baik, wanita yang kuat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan. Aul tak mampu menahan tangisnya lagi. Cadar yang ia kenakan basah oleh air matanya. Para karyawan yang melihat momen itu hanya tersenyum simpul. Beberapa dari mereka bahkan tampak ikut terharu. Aditya menepuk punggung tangan Aul dengan lembut. Ayo, aku akan tunjukkan ruanganmu. Dengan langkah pelan Aditya mengajak Aul naik ke lantai 2. Di lantai atas, suasananya lebih privat. Terdapat beberapa ruang VIP untuk tamu penting. Dan di ujung koridor, sebuah ruangan dengan nama Aul's Room terpampang di pintunya. Aditya membuka pintu ruangan itu, memperlihatkan interior yang didesain dengan sangat indah. Ada sofa empuk, meja kerja kecil, dan sebuah rak buku yang sudah diisi dengan beberapa buku favorit Aul. Di sudut ruangan terdapat jendela besar yang menghadap ke taman belakang restoran. Aku tahu kamu suka membaca, kata Aditya sambil menunjukkan rak buku. Jadi aku pikir ruangan ini bisa jadi tempatmu bersantai kalau kamu datang ke sini. Aul hanya bisa memandang ruangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Mas, terima kasih, bisiknya pelan. Aditya mengangguk sambil tersenyum. Ayo kita turun. Aku sudah pesan menu andalan restoran ini untuk kita coba. Mereka kembali ke lantai bawah dan duduk di salah satu meja. Beberapa pelayan datang membawa hidangan khas Nusantara yang menjadi andalan restoran itu. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Namun Aul masih terlalu larut dalam emosinya untuk benar-benar memperhatikan makanan di depannya. Nih, coba ini Aul, kata Aditya sambil menyodorkan sedikit makanan ke piring istrinya. Aul mencoba suapan pertama dan senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Enak sekali mas, komentarnya. Aditya tertawa kecil. Kalau enak berarti aku gak salah pilih chef. Mereka menikmati makan siang bersama dengan suasana yang hangat. Aditya sesekali melontarkan candaan ringan yang membuat Aul tertawa kecil. Meski sederhana, momen itu terasa sangat istimewa bagi keduanya. Setelah selesai makan, Aul kembali memandang Aditya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Mas, Aul gak tahu harus bilang apa. Aul gak pernah menyangka kalau akan mendapatkan kejutan seperti ini. Mas selalu membuat Aul merasa istimewa, padahal Aul gak pernah merasa pantas. Aditya menggenggam tangan Aul di atas meja. Kamu pantas Aul, sangat pantas. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Malam harinya Aditya duduk di ruang keluarga, menunggu Aul yang masih berada di kamar mandi setelah membersihkan diri. Ia melirik jam dinding memastikan waktu maghrib telah tiba. Saat Aul keluar dengan pakaian yang rapi dan sederhana, Aditya berdiri dan menyambutnya dengan senyum kecil. Kita sholat di musola aja ya, ajaknya dengan lembut. Aul mengangguk tanpa banyak bicara, mengikuti langkah Aditya menuju musola kecil di rumah mereka.
Musola itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dengan sajadah yang telah rapi, terhampar dan wangi lembut yang selalu Aul gunakan untuk menjaga kesegaran ruangan. Aditya menjadi imam, suaranya terdengar lembut namun penuh keyakinan saat melantunkan ayat-ayat suci. Aul di belakangnya merasakan ketenangan yang mendalam, seolah seluruh dunia hening hanya untuk mereka. Salat berjamaah seperti ini selalu membuatnya merasa lebih dekat dengan Aditya, meskipun pria itu jarang mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.